Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat dengan IPAS, kelas 6 Sekolah Dasar atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 26 sampai dengan halaman 32 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu cerita tentang Indonesia kita dan pembahasannya secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 26. Topik yang A. Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Pertanyaan esensial. Yang pertama, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Maka alternatif jawabannya adalah bangsa asing datang ke Indonesia adalah untuk berdagang. Bangsa Portugis dan Spanyol selain bertujuan untuk berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Gold artinya memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Selanjutnya soal yang kedua. Bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Alternatif jawabannya adalah yang pertama, bangsa asing melakukan monopoli perdagangan dengan sangat kejam. Rakyat pribumi harus menyetorkan jatah hasil panen kepada penguasa asing dalam jumlah yang besar. Yang kedua, bangsa asing melakukan peperangan dengan penduduk pribumi. Selanjutnya yang ketiga, bangsa asing melakukan politik adu domba atau divide et impera terhadap masyarakat. Pertanyaan esensial yang ketiga. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Alternatif jawabannya adalah setelah kedatangan bangsa-bangsa asing, kondisi masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Berikut beberapa dampak dari kedatangan mereka. Yang pertama, kedatangan bangsa asing membawa pengaruh politik dan ekonomi signifikan. Selama penjajahan, masyarakat Indonesia mengalami tekanan dan penderitaan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, kedatangan bangsa Eropa memengaruhi kebudayaan Indonesia, termasuk kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, dan cara berpikir.
Selanjutnya pada halaman 30 pada bagian mari refleksikan. Yang pertama, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Maka alternatif jawabannya adalah kita dapat mengetahui tujuan kedatangan, nama bangsa, nama kapal, dan tahun kedatangan. Yang kedua, menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki oleh negara Indonesia? Alternatif jawabannya adalah bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan seperti rempah-rempah dan memiliki banyak kerajaan sehingga banyak cerita sejarah. Soal yang ketiga pada bagian refleksikan. Apa saja sumber daya alam Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa? Maka alternatif jawabannya adalah pala, lada, cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Nomor 4. Sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Alternatif jawabannya adalah pengolahan dan pemasaran yang bagus, melatih sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pengolahan, serta rempah-rempah dijadikan salah satu komoditi ekspor Indonesia. Soal yang kelima, apakah tempat tinggal kalian termasuk daerah yang pernah didatangi bangsa-bangsa Eropa? Mengapa? Maka untuk jawaban soal yang kelima ini, bahwa jawaban disesuaikan dengan tempat tinggal siswa. Misalkan, jika tinggal di daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT, jawabannya adalah iya. Karena NTT salah satu daerah penghasil cendana yang banyak dibutuhkan bangsa Barat dan pernah didatangi bangsa Portugis dan Spanyol. Bukti beberapa warisan budaya yang masih dilakukan warga NTT seperti pesta dan dansa yang menjadi ciri khas bangsa Eropa yang masih dilakukan sampai saat ini. Soal yang keenam. Apa yang perlu bangsa Indonesia lakukan di masa sekarang agar penjajahan tidak terulang lagi? Maka alternatif jawabannya adalah menjaga kedaulatan negara dan tidak membiarkan bangsa asing melakukan penjarahan serta penindasan pada bangsa Indonesia. Selanjutnya pada halaman 32, apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, daerah timur Indonesia, yaitu Maluku dan sekitarnya, merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Kepulauan Nusantara atau Indonesia untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang ketiga, bangsa Portugis dan Spanyol, selain tujuan berdagang, juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Yang keempat, kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa dalam berdagang, yaitu melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran IPAS kelas 6. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.